Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarul Ramadan NIM 2520123 dari kelas PTK 5D, ingin menjelaskan tentang perkembangan teknologi e-bisnis. Bisnis dan teknologi informasi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Terlebih lagi, di era saat ini, teknologi memiliki peran yang sangat besar bagi aktivitas manusia. Banyak perubahan yang terjadi di bidang komunikasi. Perubahan ini terjadi akibat dari perkembangan teknologi yang begitu pesat ke dalam ruang lingkup yang didukung dengan perkembangan ilmu pengetahuan, sehingga mampu menciptakan alat komunikasi yang dipergunakan untuk memudahkan seseorang berkomunikasi dengan yang lainnya. Perkembangan teknologi ini diciptakan dengan maksud yang positif, guna memberikan cara baru untuk manusia melakukan aktivitas yang baik. Dengan berkembangnya teknologi, manusia akan sangat mudah mendapatkan informasi, khususnya kemajuan teknologi internet. Dengan adanya internet, seseorang akan lebih mudah untuk mendapatkan sebuah informasi dan mempercepat dan memberi ruang untuk seseorang memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kehadiran teknologi ini juga membawa perubahan baik dalam hal efisiensi bisnis. Contohnya pada bisnis makanan dan minuman, yaitu melalui layanan pembayaran dompet elektronik yang bisa menurunkan metode pembayaran secara tunai dengan uang kertas. Awal mula perkembangan e-bisnis pada tahun 1970, aplikasi e-bisnis pertama kali digunakan sebagai transaksi pembayaran melalui internet yang disebut sebagai dengan electronic fund transfer. Yang kedua, dalam perkembangan berikutnya ditemukan electronic data interchange yang digunakan untuk mentransfer data secara rutin seperti dokumen sampai pada transaksi keuangan. Yang ketiga, pada tahun 1990, di mana teknologi www semakin maju karena sudah mampu menampilkan gambar, suara, bahkan video. Yang keempat, pada tahun 2000-an, perkembangan e-bisnis semakin pesat, di mana banyak perusahaan di Amerika, Eropa, Asia, bahkan di Indonesia telah beralih dalam konsep memasarkan produk-produk melalui internet. E-bisnis merupakan bagian kegiatan di internet yang tidak hanya meliputi pembelian, penjualan, dan jasa, melainkan meliputi pelayanan pelanggan dan kerjasama dengan rekan bisnis, baik individual atau instansi. Dijelaskan dalam buku Konsep Bisnis bagi Pemula oleh Wiji Nurastuti. Kalimat ini pada intinya menegaskan bahwa pertimbangan yang utama dan yang harus digunakan oleh para praktisi manajemen dalam menentukan apakah akan memanfaatkan tawaran-tawaran yang dijanjikan oleh e-bisnis yang terletak pada seberapa besar potensi bisnis yang ditawarkan, bukan lagi yang membahas seberapa canggih teknologi yang digunakan. Jika bisnis bertujuan untuk mencapai keuntungan usaha,
maka secara jelas e-bisnis harus dilakukan harus melakukan dua hal yang di bawah ini, seperti seberapa tinggi potensi penambahan revenue atau pendapatan, dan yang kedua seberapa tinggi potensi pengurangan cost atau biaya. Dasar membuat e-bisnis adalah pengelolaan e-commerce yang tepat. E-bisnis didefinisikan sebagai penerapan teknologi dan informasi komunikasi untuk mendukung seluruh usaha atau e-commerce yang berfokus pada penggunaan ITC untuk mengaktifkan kegiatan eksternal dan hubungan dengan individu, kelompok, dan usaha lainnya. Dalam hal ini, e-commerce lebih merupakan subbagian dari e-bisnis. Sementara itu, e-bisnis meliputi segala macam fungsi dan kegiatan bisnis yang menggunakan data elektronik, termasuk pemasaran internet. Sebagai bagian e-bisnis, e-commerce lebih berfokus kepada kegiatan transaksi bisnis lewat www atau internet. E-commerce adalah penyebaran atau pembelian, penjualan, dan pemasaran barang yang melalui jasa sistem elektronik seperti internet, televisi, www, atau jaringan, atau komputer, dan lain-lainnya. Model e-bisnis. Sebuah model e-bisnis didefinisikan sebagai organisasi produk, layanan, serta arus informasi, sumber pendapatan, serta manfaat bagi pemasok pelanggan. Konsep e-bisnis adalah sama, tetapi digunakan sebagai kehadiran online. Berikut ini adalah daftar model saat ini e-bisnis yang dapat diadopsi, seperti yang pertama ialah e-shop, lalu e-commerce, lalu e-procurement, lalu email, lalu e-auction, lalu virtual communication, lalu collaboration platform, lalu third-party marketplace, lalu value chain integrators, lalu value chain service provider, lalu information brokerage, lalu telecommunication, lalu dan yang terakhir customer relationship. Jenis-jenis e-bisnis. Yang pertama, yang pertama business to business. Usaha ini digunakan untuk antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya. Lalu yang kedua, business to consumer. Pedagang elektronik oleh suatu perusahaan yang akan menjual langsung produksinya kepada para pembelinya. Dan yang ketiga, konsumen to konsumen, menjual produk kepada pelanggan yang kemudian dijual pelanggan lainnya. Dan yang keempat, konsumen to business, bisnis yang konsumen atau pelanggan memberitahu yang dibutuhkan. Tujuan dari perusahaan menggunakan sistem e-commerce adalah karena adanya e-commerce, perusahaan yang akan dapat bekerja menjadi lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan keuntungan. Saya akan melanjutkan menjelaskan tentang business plan.
Business plan, yang dimaksud business plan adalah suatu dokumen tertulis yang dibuat untuk menggambarkan informasi mengenai bisnis yang dijalankan. Dalam sebuah business plan berisi strategi pemasaran dan penjualan bisnis secara detail. Selain itu juga berisi tentang tujuan dari bisnis, langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan, keuangan dan juga pendapatan serta pengeluaran selama menggunakan bisnis tersebut. Sebuah bisnis akan berjalan dengan baik jika seorang pengusaha merencanakan dengan baik. Terdapat istilah bijak yaitu a work well planned is work well done, yang artinya setiap pekerjaan yang telah direncanakan dengan baik berarti 50% pekerjaan itu sudah dikerjakan. Dalam perencanaan bisnis, beberapa langkah untuk membuat sebuah bisnis plan antara lain, yang pertama melakukan evaluasi pada lingkungan sekitar, seperti target konsumen, pesaing, mitra, dan lain-lain. Menentukan tujuan terhadap yang selanjutnya yaitu menentukan tujuan terhadap yang akan dijalankan. Yang selanjutnya membuat pengukuran, yaitu seperti modal sumber daya manusia dan lain-lain terhadap target yang akan ditentukan. Pengertian business plan. Business plan adalah sebuah dokumen tertulis yang disiapkan oleh wirausaha di mana menggambarkan semua unsur yang relevan baik internal maupun eksternal mengenai perusahaan untuk memulai usaha. Isinya menyangkut pemasaran, permodalan, manufaktur, dan sumber daya lainnya. Jadi business plan merupakan penelitian mengenai kegiatan organisasi sekarang dan yang akan datang, dan menyusun kegiatan untuk mencapai hasil yang diinginkan, kemudian dituangkan dalam suatu dokumen perencanaan. Hubungan business plan dan kemampuan entrepreneurship calon pengusaha. Banyak pebisnis baru aliran street smart yang biasanya diajarkan untuk membuat business plan, tidak berpikir panjang dalam memulai bisnis, dan langsung action. Sementara di sisi lain, akademis mewajibkan untuk mengharuskan selalu membuat business plan saat memulai bisnis yang akan digunakan sebagai panduan dan arahan. Terlalu banyak faktor yang diperlukan untuk diperhitungkan, apalagi di era internet. Penjualan yang sangat lancar mungkin sekali akan terpengaruh hanya karena seorang blogger yang membeberkan kebobrokan layanan purna jual. Jauh lebih berharga jika waktu dipergunakan untuk terjun dan langsung berinteraksi dengan memahami pelanggan. Selanjutnya konsep business plan dengan business pitch. Pitch itu menjelaskan singkat mengenai suatu produk atau layanan seperti dunia bisnis ketika para pengusaha mencoba menjelaskan produk atau layanannya kepada investor atau calon pelanggan. Business plan sangat diperlukan untuk memulai suatu bisnis. Ada banyak lagi komponen esensial di BP yang tidak akan bisa terlewatkan. Semisalnya jika penambahan expense saat gross margin kecil, sudah hampir pasti business plan seperti itu dibuang. Hal itu tidak bisa disertakan di business pitch.
uh, macam-macam kerangka atau komponen bisnis plan secara umum. Yang pertama yaitu eksekutif summary atau ringkasan. Lalu yang kedua deskripsi pengusaha. Lalu yang ketiga yaitu produk atau layanan. Dan yang keempat analisis pasar. Dan yang kelima strategi implementasi. Dan yang keenam tim manajemen. Lalu yang terakhir yaitu rencana keuangan. Ada 4 tahap evaluasi bisnis. Yang pertama tahap inform. Adalah unit-unit kecil dalam suatu perusahaan yang mencoba membangun program-program kecil yang berbasis internet. Lalu yang kedua tahap automate. Contoh perusahaan pengajuan anggaran dan dari masing-masing unit keuangan. Lalu yang ketiga tahap integrate. Dan yang keempat tahap refine. Empat tahap evolusi e-bisnis. Jalan evolusi itu perubahan secara perlahan atau natural namun pasti. Merupakan cara yang paling nampak paling banyak dipilih oleh perusahaan-perusahaan di negara berkembang yang ingin menerapkan konsep e-bisnis karena prinsip kehati-hatian yang mereka miliki. Hal utama yang harus dilakukan sehubung dengan hal ini adalah mempelajari bagaimana sebaiknya langkah-langkah pengembangan tersebut harus dilakukan. Ada 4 tahapan evolusi yang dapat dijadikan pegangan atau panduan bagi perusahaan yang ingin melakukan hal tersebut. Keempat tahapan tersebut masing-masingnya diberikan istilah inform, automate atau integrate dan refine. Yang pertama tahap inform. Pada tahap awal ini yang biasanya terjadi adalah adanya unit kecil di dalam perusahaan yang mulai mencoba membangun program-program kecil yang berbasis software atau internet. Contohnya adalah program homepage yang menampilkan profil organisasi di internet. Lalu yang kedua tahap automate. Tahap berikutnya adalah mencoba untuk mengintegrasi beberapa unit di dalam perusahaan yang masing-masingnya telah mengimplementasikan konsep kecil e-bisnis yang menjadi dasar penghubung modul-modul yang biasanya adalah sebuah rangkaian proses yang saling berhubungan. Lalu yang ketiga yaitu tahap integrate. Tahap selanjutnya dari pengembangan aplikasi e-bisnis adalah mengintegrasi proses bisnis perusahaan dengan perusahaan entiti-entiti di luar perusahaan. Dan yang keempat yaitu tahap refine. Tahap terakhir di dalam evaluasi dapat secara efektif diimplementasikan jika ada perubahan paradigma mendasar dari sebuah manajemen perusahaan. Tahap ini dinamakan sebagai refine karena perusahaan yang telah memiliki pengalaman sukses menerapkan konsep e-bisnis pada 3 tahap sebelumnya ditantang untuk mendefinisikan ulang mekanisme dan model bisnisnya dengan berpedoman pada peluang usaha baru yang ditawarkan oleh e-bisnis. Jenis-jenis business plan. Yang pertama, operation business plan adalah rencana bisnis yang dirancang khusus hanya untuk internal perusahaan.
Pada perencanaan bisnis ini mencakup rencana dan kebijakan tentang operasional perusahaan. Yang kedua, grow business plan. Adalah rencana bisnis yang menjelaskan rencana pertumbuhan bisnis perusahaan ke depannya. Rencana ini dapat dipergunakan pada kepentingan internal maupun eksternal. Misalnya untuk memulai lebih dari para investor. Lalu yang ketiga, dengan teknologi maka akan mencakup transaksi yang juga lebih baik, mudah dan cepat. Dan yang keempat, jangkauan pasar yang lebih luas. Maka orang yang bisa menikmati prosedur hasil tidak kita hanya masyarakat Indonesia saja, tetapi luar negeri juga. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam bisnis di internet. Gambaran tentang bisnis hosting dan web hosting. Dibutuhkan sebuah website untuk menyebarluaskan informasi tentang produk, barang, dan jasa perusahaan dengan efektif dan mampu menjangkau pasar ke seluruh dunia. Agar website dapat diakses ke seluruh dunia, maka diperlukan sebuah server yang terhubung dengan internet selama 24 jam. Hosting atau web hosting adalah salah satu bentuk layanan jasa penyewaan tempat di internet yang memungkinkan seorang atau perusahaan untuk menyimpan file website yang di dalamnya, sehingga seseorang atau perusahaan tersebut dapat menampilkan layanan atau data di halaman website atau situs internet. Keahlian yang dibutuhkan dalam bisnis hosting dan web hosting. Keahlian yang dibutuhkan oleh seorang webmaster untuk menjalankan usaha ini adalah pengusaha terhadap software, program, aplikasi, web development seperti Adobe Dreamweaver, MS Front-Page, lalu Adobe Photoshop, lalu Adobe Flash, CorelDRAW, dan bahasa pemrograman yang meliputi HTML, PHP, Java, dan JavaScript. Beberapa level tingkatan yang harus dilalui untuk memulai web hosting. Yang pertama ialah web design. Lalu yang kedua web reseller hosting, dan yang ketiga VPS atau virtual private system, dan yang keempat dedicated. Untuk macam-macamnya sendiri terdapat banyak bisnis di mana disajikan 4 bisnis yang ada di internet. Bisnis yang pertama yaitu bisnis flipping site atau sama dengan website flipping. Website flipping adalah sebuah teknik di mana kita membeli sebuah domain website, sebuah situs lalu menjualnya kembali. Blog yang berusia beberapa hari bisa laku dengan harga $100 ke atas dengan menerapkan metode website flipping. Tipe website yang cocok untuk flipping website. Beberapa website yang cocok untuk di flip
atau tidak semua bentuk dan model website cocok untuk dijual. Beberapa website yang layak untuk di-flip atau dijual kembali sebagai berikut. Niche website atau content site, lalu artikel directory, lalu web forum, lalu member page site, lalu information product site. Banyak faktor yang dilihat oleh pembeli atau sisi optimasi di sini. Beberapa faktor yang perlu diperlihatkan agar website yang kita flip bisa menjadi lebih mahal harganya adalah yang pertama, ranking 10 besar, terutama keyword yang dibidik di major search engine seperti Google. Yang kedua, mempunyai domain yang mengandung keyword utama yang dibidik. Dan yang ketiga, mendapatkan real traffic yang lumayan bisa dicek secara langsung dengan ekstrim dan tracking, dan mempunyai konten yang unik dan mengandung beberapa keyword dan alternate keyword yang dibidik. Yang kedua, bisnis forex trading merupakan mata uang kedua negara yang nilainya berbeda dari waktu ke waktu. Mata uang yang bisa diperdagangkan oleh forex adalah mata uang negara maju. Forex adalah pasar yang paling liquid dan paling besar di dunia. Ada triliun uang yang berputar di pasar forex setiap harinya. Selanjutnya, sistem PPC. Ada beberapa sistem PPC, tapi hanya ada 3 yang terbesar dan yang sedikit pada level di bawahnya, atau level 2. Yang pertama ialah Google AdWords. Adalah Google yang bisa dikatakan sebagai sistem PPC yang paling terkenal. Sejak Google menjadi salah satu search engine yang terpenting, sistem ini menampilkan jutaan iklan PPC yang setiap harinya. Lalu Yahoo Search Marketing Solution. Sistem ini juga terbesar dan menampilkan jutaan iklan setiap harinya. Adalah Overture, adalah perusahaan yang pertama kali mengeluarkan PPC. Lalu MSN Ad Center merupakan online layanan milik Microsoft sampai dengan pertengahan tahun 2006. MSN ada center yang mendapatkan materi iklan PPC setiap hari. PPC dari Yahoo. Saat ini mereka telah membangun sistem PPC mereka sendiri dan menghentikan menggunakan iklan dari Yahoo. Sistem level 2 yang meliputi layanan seperti FindWhat, Blogsmart, Epilot, dan Epilot atau S-Posting. Business Page to Review, yaitu sebuah program bisnis online yang memberikan komisi kepada membernya untuk setiap hari review produk yang dipublish di blognya. Yang ketiga yaitu Business Pay to Click. Cara kerja dari bisnis ini sangat mudah dengan menempatkan iklan-iklan yang disediakan admin website atau blog kita, dan kita dibayar per iklan, dan rata-rata PPC membayar kita dengan $0,01 hingga $0,05 per iklan.
Hal yang harus diperhatikan saat melakukan bisnis pay-per-click adalah yang pertama, jangan berpikir sebagai publisher. Kita bisa mendapatkan gaji bulanan dalam jumlah besar. Dan yang kedua, sukses membutuhkan jangka waktu yang panjang. Jangan kita pernah ingin melalui sukses dengan jalur jalan pintas. Kerahkan semua kemampuan dan semua yang kita bisa. Karena segala sesuatu itu tidak ada jalan yang untuk jalan pintas. Dan yang keempat, bisnis pay to review. Sebuah program bisnis yang memberi komisi kepada membernya untuk setiap review produk yang dibuat dan dipublish oleh blognya. Sekian penyampaian materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.